Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan rekayasa dan strategi pembelajaran di kelas digital seperti cybergogi, pedagogi, dan heutagogi. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, pada kelompok 5 ini memiliki 3 anggota, yaitu yang pertama Salsabil Fadla Ramadita, yang kedua Anissa Suci Ramadhani, dan ketiga adalah Alfitri Yeni. Nah, saat ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat. Media pembelajaran berkembang berbeda dibandingkan sebelumnya. Belajar kini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Pemanfaatan teknologi digital yaitu pemanfaatan dalam perkembangan teknologi saat ini. Nah, perkembangan teknologi digital ini dan penggunaan internet yang cepat dan praktis, metode pengajaran baru telah mengubah seluruh pendidikan. Teknologi dalam pendidikan berperan dalam penyampaiannya kenyamanan bagi guru dan siswa untuk memperlancar proses pembelajaran, khususnya bagi siswa yang kesulitan untuk memahami pelajaran baik pada saat jam pelajaran maupun di luar kelas. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu era digital? Jadi, era digital ini merupakan era di mana seluruh aspek kehidupan termasuk proses pembelajaran semakin banyak dilakukan dengan memanfaatkan media digital. Karena pembelajaran digital memerlukan motivasi peserta didik dan guru yang dapat berkomunikasi secara interaktif. Penggunaan teknologi informasi ini dan komunikasi seperti komputer atau laptop dan juga internet, smartphone, dan aplikasi lainnya. Nah, selain itu, strategi pembelajaran di era digital ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas belajar di era digital. Sudah dijelaskan di awal tadi kalau kami akan menjelaskan rekayasa dan strategi di kelas digital. Apa saja sih rekayasa dan strategi di kelas digital ini? Jadi, pembelajaran terus berkembang sebagian besar disebabkan oleh internet. Terdapat 3 cara pembelajaran online yang efektif. Ini akan membantu Anda mendapatkan gambaran yang lebih jelas, yaitu seperti cybergogi, pedagogi, dan heutagogi. Pertama, saya akan menjelaskan yaitu cybergogi. Apa sih konsep dari cybergogi ini? Jadi, konsep cybergogi ini adalah pendekatan pembelajaran dengan lingkungan belajar virtual untuk pengembangan pembelajaran kognitif, emosional, dan sosial peserta didik. Pembelajaran cybergogi mendorong peserta didik untuk menggunakan komputer dan internet dalam mendapatkan informasi, modul, laporan, dan berbagai jenis referensi lainnya. Nah, cybergogi ini merupakan strategi pendidikan yang mendorong para pembelajaran untuk terlibat dalam lingkungan belajar dalam jaringan. Lingkungan online serba terkoneksi kini telah menjadi keseharian dari kehidupan para siswa. Selanjutnya, jadi apa sih cybergogi ini? Jadi, cybergogi ini adalah suatu metode pendidikan di era digitalisasi pembelajaran yang memanfaatkan fasilitas pemberdayaan teknologi, informasi, dan komunikasi yang digunakan untuk kemajuan kognitif, emosional, dan sosial siswa guna menciptakan pembelajaran online yang terlibat. Apa sih faktor pendukung dari cybergogi ini? Terdapat 3 faktor pendukung. Yang pertama yaitu faktor kognitif, faktor emosional, dan faktor sosial. Dalam faktor kognitif ini terdapat 4, yaitu yang pertama, pengalaman belajar sebelumnya, yang kedua, tujuan pencapaian, yang ketiga, kegiatan belajar seperti tugas dan penilaian, yang keempat yaitu adalah gaya belajar.
Selanjutnya, faktor emosional. Faktor emosional ini ada 4. Yang pertama, kesadaran diri. Kedua, kesadaran masyarakat. Ketiga, perasaan tentang suasana belajar. Dan keempat, perasaan tentang proses pembelajaran. Selanjutnya, yaitu faktor sosial, terdapat 4 juga. Yang pertama, personal attributes. 2, konteks sosial budaya. 3, komunitas online. Dan keempat adalah komunikasi. Selanjutnya, bagaimana sih implementasi dalam cybergogi ini? Jadi, cybergogi ini mampu mengemas suatu pembelajaran fisika dalam bentuk baru seperti games atau video animasi pembelajaran yang menarik. Nah, jadi pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini dapat dilakukan melalui video konferensi, aplikasi belajar, media sosial, maupun dengan memanfaatkan jejaringan sosial seperti yang kita tahu kita sekarang sudah menggunakan Instagram, Facebook, YouTube, dan sejenisnya. Nah, jadi di sini kami mengelompokkan implementasi pembelajaran online itu menjadi 4, yaitu pertama video konferensi, yang kedua ruang belajar, yang ketiga video konferensi dan ruang belajar, dan media sosial. Selanjutnya, untuk rekayasa dan strategi pembelajaran di kelas digital, yang kedua ada pedagogi. Jadi, pedagogi adalah strategi pendidikan yang membiasakan siswa untuk terlatih fokus pada belajar bekerja sama dan mencipta bersama-sama. Pedagogi atau pembelajaran oleh rekan sejawat adalah konsep pembelajaran yang mengarahkan perhatian pada kolaborasi antara peserta sebagai sarana untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman bersama. Dalam pedagogi, setiap individu berperan sebagai peserta dan kontributor dalam proses pembelajaran, tanpa pemisahan yang tegas antara guru dan murid. Nah, apa sih manfaat dari strategi pembelajaran pedagogi ini? Salah satu manfaat utama dari pedagogi adalah kolaborasi yang diperkuat. Dalam lingkungan pedagogi, setiap peserta memiliki kesempatan untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pandangan. Kolaborasi ini memungkinkan peserta belajar dari sudut pandang yang berbeda, saling memperkaya, dan memperluas pemahaman mereka tentang topik yang dipelajari. Dengan adanya kolaborasi ini, peserta dapat mengembangkan keterampilan sosial seperti kerja tim, komunikasi, dan negosiasi yang sangat berharga dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab atas pencapaian tujuan pembelajaran yang pada gilirannya meningkatkan motivasi intrinsik mereka. Selanjutnya, implementasi dari pedagogi ada 4. Yang pertama ada kolaborasi dan partisipasi aktif. Jadi, kolaborasi dan partisipasi aktif ini adalah salah satu aspek inti dari pedagogi adalah kolaborasi antara peserta didik. Dalam konteks ini, peserta didik saling bekerja sama, berbagi pengetahuan, dan mengembangkan pemahaman mereka melalui diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau kegiatan berbasis tim. Peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar satu sama lain, memperkaya pemahaman, dan mengasah keterampilan kerja tim. Yang kedua, implementasinya adalah lingkungan pembelajaran terbuka. Pedagogi mendorong terciptanya lingkungan pembelajaran terbuka di mana setiap peserta didik memiliki kontrol atas proses belajar mereka sendiri. Mereka diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi topik yang menarik bagi mereka dan menentukan jalur pembelajaran mereka sendiri. Hal ini dapat mendorong kemandirian, motivasi intrinsik, dan penemuan diri peserta didik. Yang
ketiga, implementasinya pada sumber daya berbagi. Jadi, pedagogi ini memanfaatkan kekuatan teknologi dan keterhubungan digital untuk memfasilitasi berbagi sumber daya dan pengetahuan peserta didik. Dengan platform daring, forum diskusi, atau blog bersama, peserta didik dapat berkontribusi dengan artikel, video, atau presentasi mereka sendiri. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk membangun basis pengetahuan bersama dan mengembangkan pemahaman kolektif. Nah, yang terakhir nih, implementasi dari pedagogi yaitu ada evaluasi sebaya. Dalam praktik pedagogi, evaluasi sebaya memainkan peran penting dalam memberikan umpan balik yang konstruktif antar peserta didik. Peserta didik diajak untuk saling mengevaluasi karya, memberikan saran, dan berbagi pemikiran kritis. Hal ini dapat mempromosikan tanggung jawab pribadi dalam pembelajaran dan mengembangkan keterampilan evaluasi dan refleksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang heutagogi. Apa sih itu heutagogi? Heutagogi atau dikenal dengan self-determined learning, pembelajaran yang ditentukan sendiri, adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered yang menekankan pengembangan otonomi, kapasitas, dan kapabilitas. Heutagogi ini merupakan strategi mendidik siswa yang mendorong mereka untuk memiliki keterampilan mengarahkan diri. Pengembangan kemampuan self-directing ini begitu penting di zaman multitasking ini. Pendekatan heutagogi memberikan makna bahwa siswa merupakan agen perubahan terhadap diri mereka sendiri dengan mengembangkan kemampuan belajar siswa yang bersifat proaktif. Nah, di sini ada implementasi dari heutagogi. Yang pertama, menggali minat dan kepentingan siswa, membangun kerangka belajar, mendorong kemandirian, menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran teknologi, lalu yang terakhir, evaluasi berbasis kinerja dalam heutagogi. Yang pertama, menggali minat dan kepentingan siswa. Langkah pertama dalam menerapkan heutagogi adalah mengidentifikasi minat dan kepentingan siswa. Guru dapat menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa untuk mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. 2. Membangun kerangka belajar. Setelah minat dan kepentingan siswa teridentifikasi, guru dapat membantu siswa membangun kerangka belajar mereka sendiri. Ini melibatkan pengembangan tujuan pembelajaran yang spesifik, identifikasi sumber daya yang relevan, dan menentukan metode evaluasi yang sesuai. Lalu yang ketiga, mendorong kemandirian. Salah satu prinsip utama heutagogi adalah mendorong kemandirian siswa. Guru perlu memberikan panduan yang jelas dan dukungan yang tepat, namun juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengambil keputusan dan mengatur waktu mereka sendiri dalam pembelajaran. Lalu yang keempat, menggunakan teknologi sebagai alat pembelajaran. Teknologi dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam menerapkan heutagogi. Dengan menggunakan platform pembelajaran daring, siswa dapat mengakses sumber daya yang beragam, berkomunikasi dengan rekan mereka, dan mempresentasikan hasil pembelajaran mereka secara kreatif. Lalu yang terakhir, evaluasi berbasis kinerja dalam heutagogi. Evaluasi berbasis kinerja lebih relevan daripada tes standar. Guru dapat menggunakan proyek, presentasi, atau portofolio untuk menilai kemajuan dan pencapaian siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mereka tetapkan. Lalu di sini ada kelebihan penerapan heutagogi dan tantangan penerapan heutagogi. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, motivasi yang tinggi, pembelajaran yang relevan, dan pengembangan keterampilan mandiri. Sedangkan untuk tantangan penerapan heutagogi yaitu yang pertama, kesiapan guru, kemampuan siswa, keterbatasan sumber daya, lalu yang terakhir ada evaluasi yang komprehensif. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.